Tentu saja terkait dengan impor ilegal ini menjadi isu yang cukup meresahkan masyarakat dan sudah menjadi lampu kuning di tanah air. Dan baru-baru ini dikatakan bahwa Satgas impor ilegal menemukan bahwa ternyata yang justru menjadi sarang ini adalah di pusat grosir. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Juan? Kami melihat bahwa pasar Tanah Abang ini menjadi sesuatu yang menjadi ikon bagi pemasaran, penjualan produk-produk dalam negeri maupun impor. Tanah Abang dibangun itu udah cukup lama dan kita mestinya bangga bahwa pasar Tanah Abang itu menjadi bagian daripada mekanisme pasar di Indonesia. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan itu banyakkan WNA, enggak juga. Orang kalau mau cari barang dari manapun nomor satu dia cari ke Tanah Abang. Mau itu kelas menengah, mau kelas atas, dalam kegiatan-kegiatan ekonominya dia selalu mencari pasar Tanah Abang. Dan pasar Tanah Abang ini adalah bagian daripada pedagang-pedagang mau mengadu atau mengadu dalam arti bersaing di pasar. Itu yang kita lihat hal yang positif daripada kehadiran pasar Tanah Abang. Dan ini kita harapkan ini terus bisa dipertahankan sehingga tidak ada persepsi yang negatif terhadap pasar tersebut. Kalau pasar-pasar yang lain kita nggak bisa jadikan pegangan harganya. Tapi kalau Tanah Abang pasti menjadi pegangan. Oke, kalau dari Anda, Pak Handaka, seperti apa Anda melihat bahwa ternyata pusat grosir besar bahkan Tanah Abang, kemudian Mangga 2 disebut ini juga menjadi sarang bagi produk-produk impor ilegal? Kalau saya melihat dari segi pedagang kecil, karena mereka hanya jualan aja, mereka membeli dan menjual. Sebetulnya kalau dipersalahkan kepada mereka, kasihan juga. Tapi bagaimana barang itu bisa sampai ke pedagang ini untuk ditawarkan sebagai bahan komoditi untuk dijual di pasar. Jadi ini yang menjadi masalah dan bagaimana cara menghentikan atau stop total barang-barang ini bisa masuk ke Indonesia. Bayangkan pakaian jadi ini kan bungkusnya besar sekali, bisa masuk dengan semudah itu. Bisa dibayangkan lebih jauh lagi, bagaimana kalau orang-orang ini memasukkan ke Indonesia bukan hanya pakaian jadi selundupan, tapi senjata. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Nah, ini mestinya dipikirkan secara lebih detail dan ditangani dengan sungguh-sungguh. Saya rasa Satgas untuk anti import ilegal ini benar-benar harus diberikan target. Apa targetnya gitu. Jadi bukan dibentuk 6 bulan bubar, just it gitu. Harus konsisten dan juga melakukan pengawasan dengan baik. Betul. Pak Juan, tapi kata Pak Mendak dikatakan bahwa ternyata yang menjadi pemasok barang-barang impor ilegal ini justru WNA. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kita melihatnya positif bahwa WNA itu masuk di pasar. Nggak mudah. Artinya trader-trader kan, WNA itu quote unquote, dia tuh pedagang. Dia masuk pasar Tanah Abang. Kenapa dia masuk pasar Tanah Abang? Disitulah acuan harga yang bisa masuk di pasar Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya udah jadi patokan bagi pemerintah. HS code number-nya yang mana yang masuk. Itu dulu nomor satu. Kedua, mengenai daya saing kita untuk menghadapi masuknya produk-produk tersebut, itu gimana caranya kita hadapin. Nah, kalau difokuskan kepada produk-produk China kan kita lihat sejarahnya dulu, bahwa dulu dengan adanya TikTok, kita memberantasnya dengan mudah dengan cara menutup perizinannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, produk itu masuk lagi dengan nama yang lain, yang sekarang lagi populer Temu ya. Nah, ini platform kita ini berhadapan dengan platform teknologi. Nah, platform teknologi itu selalu masuk dalam pasar yang efisien. Efisien itu di mana? Penyediaan, logistik, sampai di titik pasar. Nah, ini yang selalu menjadi patokan. Tapi kalau udah masuk Tanah Abang bukan berarti dia nggak masuk ke daerah-daerah lain. Dia bisa masuk ke daerah-daerah lain. Harganya pun untuk di tier 2, tier 3-nya itu masih bisa lebih murah dan masih bisa bersaing. Nah, ini nggak gampang ini. Ini artinya challenge buat kita pengusaha. Harus bisa mampu membawa barang itu sampai di tingkat konsumen mana? Sampai tier 3, artinya sampai di daerah. Nah, pusatnya sekarang ini pasar Tanah Abang yang selalu jadi ikon. Artinya dilihat terus. Gitu. Yang menjadi sorotan sebenarnya bukan hanya produk impor, tapi melainkan impor ilegal. Nah, apakah Anda melihat artinya ini ada kebocoran di hulu begitu Pak? Karena
kalau kita lihat sekarang produk-produk impor ilegal khususnya membanjiri pasar tanah air bahkan cukup mengkhawatirkan industri TPT. Betul sekali. Jadi impor ilegal ini mereka bisa masuk dengan tidak ketahuan dalam tanda petik ya, tidak ketahuannya kenapa saya nggak tahu. Tapi mereka bisa masuk tanpa membayar biaya masuk. Sedangkan yang secara legal untuk pakaian jadi biaya masuknya aja ada 25%. Lantas ada PPN lagi, PPN import 11%. Ada lagi PPH import 7,5% untuk pakaian jadi. Jadi total sudah sekitar 43,5% itu untuk biaya masuknya. Dan pada waktu dijual lagi di pasaran di Indonesia, kan kena lagi PPN retail 11%. Jadi sebetulnya banyak sekali yang disumbangkan oleh import secara legal, apalagi untuk barang-barang bermerek. Ini adalah bagaimana untuk mencegah agar masyarakat cukup berbelanja di Indonesia, semua barang diadakan di Indonesia dan masuknya secara legal. Sebetulnya itu. Oke.